Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu-ibu. Kita akan mulai ibadah family ministry pada sore hari ini. Dan kita angkat ujian. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mohon dengan hormat Pak Indra Winata doa pembukaan. Oke, kita doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kau berkati ibadah kami, Tuhan, di family muslim ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan sinyal dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Engkau urapi kami satu persatu, Tuhan. Berkati kami, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus memimpin terus, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Pada sore hari ini kita harus bersukacita. Kita berkumpul di ibadah FM sore hari ini. Kita bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sehingga ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Walaupun dunia atau presiden berkata bahwa tahun 2023 tahun gelap, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Baik suka maupun duka, kita akan jalan bersama Tuhan dan kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebelum kesaksian, mari kita memuji Tuhan dengan hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama siapa? Bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Ya, saya buka ruang kesaksian yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu.
kami persilahkan. Ayo Bapak Ibu yang mau menceritakan kasih Tuhan kepada kita semua untuk jadi berkat. Halo Madam Christine Calvin, apa kabar? Ya, shalom Bapak Ibu. Saya buka kesaksian. Ya, silakan Pak Roy. Ya, berkaitan dengan kesehatan, saya sudah pernah juga mengalami sakit dan sakit, ya pernah kecelakaan. Mungkin saya sudah pernah sampaikan ya, saya pernah kecelakaan motor waktu masih kuliah dulu. Belum Pak, belum. Oh belum ya Pak? Belum, iya. Iya. Jadi waktu itu ada pelayanan sekolah minggu di Dufan, kami layani. Lalu saya ikut terlibat di situ, dan waktu itu saya masih tinggal sama orang tua, belum menikah, saya tinggal di Pamulang dulu. Singkat cerita, acara pagi sampai selesai sore, malam, pulang, pakai motor, pulang, kira-kira itu jam 12 malam. Masih ada sempat teman guru sekolah minggu dia tanya, karena acara ulang tahun sekolah minggu, anak sekolah minggu diadakan di Dufan saat itu. Lalu saya angkat telepon pas di Point Square situ. Habis angkat telepon, selesai, saya matikan handphone, lalu saya sarungkan lagi helm tanpa dikancing helmnya. Ya, helm nggak dikancing karena saya pikir udah di Point Square, masuk Lebak Bulus, dikit lagi Pamulang, selesai kan. Karena perjalanan dari Ancol, Dufan. Artinya ya udah area rumah saya lah itu kalau udah di Lebak Bulus, udah deket. Apalagi udah jam 12:30 malam itu jalan sepi. Jadi saya tancap gas di situ Bapak Ibu. Tancap gas underpass, masuk Pasar Jumat, rupanya di situ terjadi kecelakaan, tabrakan. Lalu singkat cerita, saya karena nggak pakai helmnya, nggak dikancing, jadi bersenggolan dari kiri saya, Pak. Jadi saya kelempar ke kanan, helm terlepas, lalu kepala saya sebelah kanan ini membentur di trotoar. Dan saat itu tidak sadarkan diri. Puji Tuhan masih ada salah satu kru televisi yang pulang malam, Antv TV waktu itu, dia telepon saya. Dia tanya keadaan saya saat itu. Setelah beberapa bulan kemudian, dia cerita, Bapak terbaring dan tidak ada yang tolongin. Itu di jalan berlumuran darah, Pak. Dia bilang gitu udah jam 1, jam 1 malam lah. Gak ada yang tolongin. Lalu saya berniat aja tolongin Bapak. Lalu saya lihat ada handphone Bapak di situ. Saya hubungi orang tuanya. Dan dia langsung bawa saya ke klinik dari sekolah Polwan di situ Pasar Jumat. Masuk ke sana dikatakan wah ini udah parah, kami sudah punya perlengkapan yang lengkap. Lalu dengan ambulans dari sekolah Polwan situ Pasar Jumat saya dikirim ke Rumah Sakit Fatmawati. Sampai di Fatmawati saat itu belum lengkap juga. Ya kan? Lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Puri Cinere. Nah, di situ saya dilayani di situ, diterima. Tapi memang saya nggak sadarkan diri. Semua puji Tuhan semua karena sudah dihubungi, keluarga, saudara semua sudah cepat bergerak cepat dan mereka sudah ada di sana di rumah sakit. Singkat cerita dalam waktu 1 bulan itu saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi saya mengalami yang namanya tidak kenal orang meskipun saya tahu namanya. Saya nggak tahu namanya lagi siapa. Lihat orangnya kayaknya pernah kenal. Nah, saya sudah pernah ada di posisi seperti itu, Pak, Bapak Ibu. Wah, kayaknya siapa ya? Kayaknya pernah ketemu seperti itu. Lah, yang repotnya Bapak Ibu kalau kita besuk orang yang kecelakaan, apalagi yang geger otak berat, yang lupa ingatan, jangan pernah tanya, masih ingat saya nggak? Nah, itu kasihan dia.
Dia berusaha untuk mengingat dan kepalanya lagi sakit. Saat itu beberapa anggota jemaat, pengurus gereja datang. Roy, karena saya masih anak muda saat itu, ibu-ibu dari gereja datang. Roy, masih ingat tante? Waduh, saya hanya terdiam dan berusaha, siapa ya? Saya dalam keadaan terdiam dan tidak bisa ngapa-ngapain saat itu berusaha berpikir, siapa ya dia ya? Sepertinya saya kenal, tapi siapa ya? Seperti itu. Itu 1 bulan lebih lah. Dan ini tulang saya ini patah nih, sebelah kanan. Jadi ini pasang pen. Nah, saat itu belum pasang pen karena kepala belum disentuh oleh dokter. Dokter bilang, saat itu rumah sakit Puri Cinere. Dia bilang, ini harus diobatin dulu bagian kepalanya. Saat itu. Dan difoto, waktu difoto sama dokter tulang itu, katanya itu pas mau lebaran. Jadi dokter banyak yang pulang kampung. Nah, hasil foto ini ronsen, tulang saya ini sebelah kanan sudah bukan patah tapi remuk. Dilihat hasil fotonya, waduh pecahan-pecahannya banyak banget. Itu selama 1 bulan, saudara. Dan kira-kira 4-5 hari kemudian baru saya bisa dipasang pen di sini, operasi. Dan memang berat sekali. Dan sempat waktu selama masa pemulihan itu saya sempat baca buku renungan harian saya baca. Puji Tuhan saya masih bisa baca, tetapi yang masalahnya saya nggak ngerti apa yang saya baca. Ini apa ya? Seperti itu, setelah saya tutup, selesai baca, tadi saya baca apa ya? Saya nggak ngerti apa yang saya baru baca. Jadi saya sama-sama blank, nggak ingat sama sekali. Dan saat itu Bapak Ibu, saya seminggu lagi, minggu depannya itu saya mau ujian skripsi. Ujian skripsi di Seminari Petamburan. Jadi saat itu blank sama sekali, dan saya tidak bisa melanjutkan, dan puji Tuhan dari pihak kampus saat itu memberikan kelonggaran, dan 6 bulan kemudian saya diundang kembali untuk ujian. Tapi begitu masuk ruang ujian skripsi, dosen penguji tanya, Roy, judulnya apa? Skripsi kamu judulnya apa? Padahal saya baru dari rumah sakit, habis check up segala macam. Pertanyaan pertama saya nggak bisa jawab. Mohon maaf Pak, saya lupa judul skripsi saya. Lalu dosen penguji mempersilahkan saya nanti balik kembali. Artinya saking begitu dahsyatnya tabrakan itu, dan puji Tuhan saya masih bisa hidup. Puji Tuhan, dan berjalan waktu otak saya sudah pulih dan daya ingat kembali pulih, dan semua itu berkat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kita berharap dari dokter pun dokter terbatas. Dokter nggak bisa buat apa-apa yang lebih yang kita harapkan. Saya lihat bahwa pemulihan yang terbaik memang dari Tuhan. Selama kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Oh iya, Bapak Ibu, ini kepala saya kejedot 3 kali nih. Waktu masih masa SMA, yang namanya tawuran itu, aduh, seperti itulah, ikut tawuran, lalu kepala saya dihantam pakai batu sebesar ini, lalu pingsan, ya kan? Lalu semester 1, waktu kuliah, Seminari Bethel, saya kecelakaan karena sambil kerja. Saat itu saya kerja, kuliah malam. Saya kecelakaan dihantam sama Metro Mini. Itu di Jalan Tendean, pas depan stasiun TV, Trans TV sekarang. Dulu belum ada Trans TV. Hantam situ, itu blok mesin motor kebelah 2, helm hancur. Orang bilang, wah ini orangnya udah mati. Lalu ada pas di situ ada karyawan rumah sakit Medistra, dia bawa saya ke rumah sakit Medistra. Itu geger otak juga. Itu semester 1. Lalu kejadian lagi semester akhir mau ujian skripsi. Seminggu lagi ujian skripsi. Kecelakaan parah lagi di situ. Wow, itu luar biasa. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya dalam keadaan sehat, baik, dan mau selesai skripsi, puji Tuhan, dan sedang mengambil S2, dan masih berjalannya waktu, sedang mengambil S2 juga. Semua berjalan yang baik, saya masih bisa melayani,
masih bisa menyampaikan firman Tuhan, itu semua bukan kehebatan saya, bukan karena saya sarjana teologi, bukan. Waduh, jauh sekali, itu nggak ada apa-apanya. Semua karena Tuhan, itu saja, titik. Bukan karena saya hebat, nggak ada. Manusia insani kita tidak dapat menyentuh kekudusan Tuhan, kehebatan Tuhan. Kita nggak mampu. Hanya Tuhan sendiri yang ilahi, yang hidup dalam kita. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita yang insani ini menjadi seperti yang ilahi. Bukan kita, tetapi Kristus yang dalam kita. Amin. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Wah, luar biasa ya kesaksiannya ya. Memang Tuhan Yesus itu kasih setianya itu luar biasa ya. Amin. Pak Pendeta. Bukan mujizatnya ya. Telah dinyatakan ya buat Pendeta Roy ya. Di sini pen masih berasa nih. Saya belum copot. Karena saya bilang waktu pasang aja mahal. Waktu mau cabut bayar lagi. Udahlah, nggak usah. Tapi katanya kalau nggak dicabut bahaya itu, Pak. Tapi sudah berjalan hampir 20 tahun kali, Pak ya. Iya. Aman aja, puji Tuhan. Meskipun hujan-hujan ada petir katanya bisa kesambar. Nah, itu takutnya di situ. Enggak juga, enggak ada ngilu-ngilunya di sini. Puji Tuhan ya. Berarti Tuhan ya, udah jadi ganti. pen sepanjang sini, Pak. Waduh, luar biasa ya. Saya jadi ingat, saya juga tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 81 deh. Saya juga pernah kecelakaan motor. Iya, iya. Ya, geger otak juga saya. Masuk rumah sakit, saya nggak kenal orang juga. Waduh. Terus saya duduknya di kursi roda terus loh, 1 bulan loh. Waduh, iya betul. Waduh, itu jalan sempoyongan, Pak. Benar, betul. Itu akhirnya ya kasih. Itu di dalam kepala, Pak, kayak ada saya di sini nih bekasnya ada sakit. di Oh iya. Saya kebentur aspal gitu. Pas dekat mata. Kalau saya pas di sini, Pak. Mungkin kalau dicukur pangkas sedikit kelihatan nih jahitan sih. Tulang sih nggak ada yang patah saya. Cuma ini kepala ini yang kebentur aspal. Waduh. Itu saya langsung pingsan, nggak sadar diri. Nggak sadar ya. Kecelakaan jam 2 siang, jam 8 malam saya siuman. Wow. Saya tanya di mana saya masih tanya lagi di mana saya. Tapi semua pada besukin, ini di rumah sakit, udah diem aja. Akhirnya saya di CT scan semua, ada kena geger otak. Ya udah berobat. Akhirnya pakai cenciu, Pak, obatnya tusuk jarum. Oh iya. Iya, akhirnya puji Tuhan jam 6 bulan lah saya sembuh total. Betul, puji Tuhan. Itu kemurahan Tuhan lah ya. Amin, amin. Pernah juga saya tahun berapa ya? Tahun 89 saya juga kecelakaan mobil, tabrak pohon. Lagi jadi sales, nabrak pohon itu supirnya. Aduh. Tapi yang lucunya begitu tabrak pohon, yang saya lihat bukan apa-apa ya. Saya lihat supirnya dulu. Kenapa nggak kamu? Enggak apa-apa. Saya tanya, duit mana duit? Soalnya itu ada duit kontan ya, kan saya jadi sales. Jadi yang diingat saya itu duitnya jangan sampai hilang itu, duit cash. Betul, Pak, betul. Sama saya waktu itu kecelakaan pertama waktu semester pertama karena sambil kerja, saya baru keluar dari bank, ngambil duit cash, itu saya ingat 25 juta saat itu, untuk bayar pajak saat itu, pajak dari kantor. Puji Tuhan duitnya nggak hilang, ada di dalam tas ransel bagian bawah. Iya. Itu kemurahan Tuhan ya Pak Roy ya. Kemurahan Tuhan. Luar biasa Tuhan tolong. Ya. Amin. Kalau enggak kita udah nggak ada lagi nih. Iya. Udah nggak bisa ketemu, kita nggak ketemu lagi Pak. Luar biasa. Tuhan Yesus berkati ya Pak Roy. Yes. Amin. Boleh untuk masuk firman kiranya Pak Johannes Sumarmo karena waktu ya. Terima kasih Pak Komengban. Terima kasih Pak Johannes. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, menghibur kita, mungkin menegur kita supaya hidup kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita dengan firman Tuhan kita punya pengharapan yang dari Tuhan, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena kita bersama Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Selanjutnya saya persilakan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada di dalam anugerah kasih karunia yang sempurna. Kami masih boleh menyembah Engkau. Kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memimpin kami, bahkan firman-Mu yang menghidupkan kami menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk diberkati sekali lagi lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan adalah manusia yang terbatas, tetapi menjadi berguna jika Engkau menggunakannya. Pakai hamba-Mu terus menjadi alat di tangan-Mu, membawa kabar baik bagi banyak orang, sehingga semua orang boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan. Lewat kehidupan hamba-Mu, lewat bibir mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap diberkati sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, family ministry, keluarga Allah yang luar biasa. Tetap eksis. Amin. Sebab Tuhan kita eksis dalam kehidupan kita. Ya, sesuai dengan tema yang saya berikan hari ini, bahwa fokus pada Kristus, fokus pada Kristus, ya. Mari kita baca dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 31 saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ayat ini sudah ditulis ribuan tahun. Bahkan kira-kira 500 tahun
500 sampai 600 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya menuliskan ayat ini. Dan firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi selalu up to date, tidak pernah kadaluarsa. Selalu up to date, tidak pernah kadaluarsa. Selalu berlaku dalam sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan artinya sama Tuhan. Menanti-nantikan artinya mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang sedang menantikan sesuatu biasanya pikirannya atau fokusnya tertuju pada sesuatu yang dia nantikan. Dari ayat ini kira-kira apa yang dipikirkan dari ayat ini? Orang-orang yang menantikan, orang-orang yang sedang memikirkan, apa yang kita pikirkan? Di awal tahun 2023, para pengamat dunia, seluruh dunia sepakat dan setuju. Bayangkan mereka pengamat dunia sepakat dan setuju bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Ekonomi, sosial, politik, keamanan, kesehatan, apa saja gelap. Belum lagi ada varian baru dari virus corona. Saya tadi baca baru, saya lupa namanya apa. Wow, dikatakan itu lebih jahat dari sebelumnya. Saudaraku, Alkitab sudah katakan, dunia ini semakin gelap. Dunia sedang jatuh dalam kemusnahannya. Yang pasti anak-anak Tuhan tidak cinta dunia. Amin. Tapi cinta Yesus. Cinta firman-Nya. Firman Tuhan katakan apa? Menanti-nantikan Tuhan. Fokus pada Tuhan. Tertuju pada Tuhan. Yang kita nantikan, fokuskan hanya pada Tuhan saja. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, akhirnya kita apa? Maka kita mendapatkan kekuatan baru. Kita memiliki kekuatan baru, strong, powerful. Dunia yang gelap semakin lemah. Dan banyak negara, bukan hanya perusahaan, negara dan beberapa, sepertiga negara di dunia sedang lemah dan bangkrut. Negara bangkrut, Bapak Ibu bisa bayangkan, wow, betapa sulitnya hidup di negara yang bangkrut seperti itu. Untuk makan susah, untuk usaha susah. Meskipun mungkin punya duit, tapi mau beli makanan nggak ada. Mau beli obat nggak ada. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau telusuri dari latar belakang Nabi Yesaya menulis Yesaya 40 ini, ayat 31, memang keadaan saat itu bangsa Israel dalam keadaan terpuruk. Dijajah, dibuang dalam pembuangan. Tidak punya harapan, tidak punya tanah, gak punya apa yang bisa dimiliki. Mereka hanya sebagai orang buangan, budak kerja di Babilonia sebagai orang pekerja. Tidak punya milik sendiri, gak punya hak. Tapi firman Tuhan saat itu mengatakan, dan menjadi berkat buat setiap orang percaya sampai hari ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapatkan kekuatan baru. Gak lemah, tetapi kuat. Bahkan dalam teks aslinya di sini, kekuatan yang jauh lebih dari sebelumnya. Kita ingat bagaimana salah satu dari pemimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Selain Yosua ada Kaleb. Kaleb masuk tanah perjanjian pada usia 85 tahun. Dan dia katakan kepada Musa, berikan Hebron kepadaku. Karena kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Dan dia buktikan, dia rebut kota Hebron itu. Dia rebut kota Hebron itu. Dan menjadi milik pusakanya. Kenapa? Karena dia fokus pada janji Tuhan. Yosua dan Kaleb fokus pada janji Tuhan. Engkau akan menguasai tanah perjanjian. Susu dan madu berlimpah ruah. Tapi 10 yang lain tidak fokus pada janji Tuhan. Mereka curiga sama janji Tuhan. Mana mungkin kami seperti belalang, mereka raksasa. Nah, ini cara berpikir kita.
melihat dunia, melihat kehidupan. Bagaimana kita melihat dunia ini dengan kacamatanya Tuhan, dengan cara pandangnya Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau engkau maju, engkau akan merebut tanah perjanjian. Sebabnya Yosua dan Kaleb, mereka punya pandangan yang berbeda dengan 10 yang lain. Yes, di sana gandumnya, madunya, susu madunya berlimpah-limpah. Karena itu sudah diberikan kepada kita, Tuhan sudah berikan, maka kita akan rebut. Ini yang namanya percaya, fokus pada firman Tuhan. Fokus pada janji Tuhan. Sama seperti ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita kuat dalam segala bidang, dalam segi kehidupan. Kuat dalam hal ekonomi kita kuat. Dalam hal kesehatan kita kuat. Dalam hal usaha menjalankan usaha kita kuat. Sebab apa? Tuhan yang ada bersama dengan kita. Firman-Nya berkata apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kita menjadi kuat. Mereka diumpamakan apa? Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu kisah Raja Wali. Raja Wali itu penguasa angkasa. Binatang penguasa angkasa. Matanya tajam melihat mangsanya di daratan. Dia terbang mengatasi badai. Bahkan kalau ada badai dia senang. Dia bukan bersembunyi di dalam sarangnya di gua. Tetapi bahkan dia terbang mengatasi badai. Hadapi badai. Bahkan dikatakan apa? Begitu ada badai justru dia terbang tenang di atas badai. Sayapnya dibentangkan. Dan dia tenang terbang. Pada usia 40 tahun Raja Wali akan masuk ke sarangnya dan mencabut bulu-bulunya, mematahkan paruhnya, dan akan tumbuh yang baru. Akan tumbuh paruh yang baru, bulu-bulunya yang baru, dan dia mendapatkan kekuatan baru dan hidup 30 tahun ke depan. Raja Wali seperti itu, saudara. Kita diumpamakan, orang yang menantikan Tuhan diumpamakan seperti Raja Wali. Meskipun usianya sudah tua, kalau Raja Wali 40 tahun, harus kembali di tune up. Ya kan? Masuk ke kandangnya, dia kerjakan sendiri, dia berteduh kira-kira 150 hari di dalam sarangnya itu, lalu tumbuh semua yang baru, kekuatan baru, dan dia terbang lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Dahsyat, saudaraku. Dia akan terbang, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kita untuk mampu menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023. Kita tidak akan lelah, kita tidak akan lesu. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, usaha kita. Sebab apa? Tuhan sudah berjanji, apa saja yang kau kerjakan dengan tangan kananmu, engkau akan berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Kita kerjakan saja. Masih ingat bagaimana Ishak saat itu? Di Kejadian 26, masa kering kerontang kelaparan. Ishak bilang, mana mungkin saya bisa menabur di tempat yang kering ini. Lalu dia mau pergi. Lalu Tuhan pindah ke tempat yang lain. Lalu Tuhan bilang sama Ishak, jangan pergi tinggalkan tanah itu. Tetap tinggal di tanah kering itu. Dan ayat itu mengatakan apa? Maka Ishak menabur benih di tanah kering itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ayatnya berkata apa? Pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Wow, wow. Dunia boleh kering, dunia boleh gelap, tidak menjanjikan apa-apa. Tapi kalau kita ada di pihak Tuhan, kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana Ishak, pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Jadi kalau biasanya, kalau dalam masa pertanian, tanah subur, mungkin dia panen 1 ton, tapi waktu saat tanah kering tidak mungkin menuai, tapi Tuhan bilang apa? Tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Artinya
100 ton dari yang sebelumnya. 100 kali lipat berkat yang kita tuai. Amin. 100 kali lipat. Itu janji Tuhan. Masih ingat Tuhan bilang, kau diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalau kita fokus pada Tuhan. Ishak percaya pada Tuhan. Dia tidak pindah ke negeri yang lain. Dia tetap di tanah yang kering itu. Dia kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan Tuhan kerjakan apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan yang kerjakan bagi Ishak dan menjadi berkat. Sehingga raja saat itu di kerajaan di negeri itu mengatakan, terpujilah Tuhan Allah yang disembah oleh Ishak. Wow. Lewat masalah, di lewat dunia yang gelap ini, seharusnya anak-anak Tuhan tampil menjadi terang. Amin. Tampil menjadi terang. Sebab Tuhan sudah berkata di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Di Matius 5:13. Kamu adalah garam dunia. Dikatakan adalah, bukan kamu akan menjadi terang. Bukan. Tapi identitas kita sebagai anak Tuhan sudah menjadi terang. Identitas kita adalah terang dunia dan garam dunia. Wow. Identitas kita bukan menjadi, tetapi kita adalah terang itu sendiri. Terang bagi siapa? Bukan RT, bukan lingkup RT, RW. Tapi skopnya kita ini terang dunia. Kehadiran kita menjadi terang bagi dunia. Justru tahun yang gelap 2023 adalah kesempatan bagi anak Tuhan untuk memancarkan cahayanya. Dan semua orang dunia bisa melihat bahwa benar Tuhan yang disembah oleh orang-orang percaya, orang Kristen adalah Tuhan yang benar. Kenapa? Kita tampil memancarkan cahaya Tuhan, cahaya Kristus. Kita larut sebagai garam. Kita menggarami dunia. Menggarami dunia arti menggarami dunia itu menghentikan pembusukan. Nah, itu salah satu fungsi garam, itu mengawetkan, menghentikan pembusukan. Garam juga menjadi penyedap bagi makanan yang hampa tanpa rasa. Kehadiran kita memberikan sedap. Kehadiran kita menghentikan proses pembusukan dunia. Sampai seluruh dunia, seluruh orang kenal Yesus, menyembah Tuhan. Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Raja dan Juru Selamat. Kehadiran kita di tengah dunia yang gelap justru menjadi kesempatan bagi kita menjadi saksi Kristus. Kehadiran Bapak Ibu Saudara menjadi suratan Kristus yang terbuka. Mungkin Bapak Ibu berkata dalam hati, bagaimana mungkin? Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa apa-apa. Tapi selama kita fokus pada Kristus, Tuhan yang kerjakan lewat kita. Tuhan yang kerjakan di dalam kita dan lewat kita. Amin. Sama seperti Paulus berkata, aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebabnya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kenapa? Karena Kristus yang hidup di dalam Paulus, justru Paulus lebih keras bekerja. Mengabarkan kabar baik, menyaksikan tentang Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa dahsyat saudaraku. Jadi melihat kesempatan 2023, orang dunia katakan, pengamat dunia katakan tahun yang gelap. Yes, itu kesempatan. Aku menjadi terang bagi dunia yang gelap. Amin. Kita menjadi terang, kita jadi berkat. Ekonomi anak-anak Tuhan tidak tergantung oleh ekonomi dunia, tetapi tergantung pada ekonomi sorga. Ekonomi sorga itu nggak bisa diprediksi Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba, wow, ini bagaimana bisa untung, bagaimana bisa berhasil? Kita nggak tahu, sama seperti Ishak, di tanah yang kering bisa menuai 100 kali lipat. Itu nggak mungkin, di luar nalar, di luar perhitungan. Kayaknya, wow, kok bisa ya? Orang-orang dunia kok bisa? Orang Palestina, orang Filistin kok bisa ya? Sampai sumur-sumur Ishak yang dikerjakan oleh para gembala Ishak direbut oleh orang-orang Filistin. Tetapi
Pertanian Ishak tetap subur, bahkan menuai 100 kali lipat. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Itu sebabnya penting kita tetap menanti-nantikan Tuhan, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Fokus pada Kristus saja, fokus pada Kristus, bukan pada masalah, bukan pada masalah. Fokus pada Kristus. Nah, waktu kita fokus pada Kristus, di sana ada jalan keluar. Di sana ada jalan keluar. Kita hidup di tengah dunia seperti dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman. Kata Daud, aku tidak takut bahaya dalam lembah bayang-bayang maut. Mungkin dia melihat kiri kanan buka belakang itu adalah lembah kekelaman gelap. Tapi kalau kita melihat ke atas, lihat ke atas, ada Tuhan di sana. Kita melihat bagaimana cara pandang Tuhan melihat masalah. Kalau kita melihat masalah di depan kita dengan cara pandang kita, masalah itu besar, sebesar gunung. Tetapi kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan dari atas, gunung itu kecil banget. Di gunung yang kita lihat besar, menurut dari cara pandang Tuhan, itu gunung itu kecil sekali. Sangat kecil. Bahkan dunia, seluruh dunia ini sangat kecil. Kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, kita berpihak pada janji Tuhan. Kita melihat dunia masalah ini kecil. Sebabnya Tuhan bilang di Markus 11 ayat 23, berkatalah kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatimu tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi bagimu. Luar biasa. Berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang. Kita tidak mungkin bimbang karena kita fokus pada Kristus. Kita setuju pada janji Tuhan. Kita sepakat pada firman Kristus. Maka kita tidak akan khawatir, tidak takut, tidak bimbang akan masa depan kita. Sebab Dia Tuhan kita, Dia Bapa yang kekal, Dia yang berjanji. Dan Dia yang mengerjakan dan sudah mengerjakannya bagi kita. Dia sudah mengerjakannya, saudaraku. Ingat waktu Yesus tersalib, salah satu perkataan Yesus di kayu salib ada, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Semua sudah diselesaikan, Dia sudah kerjakan. Seluruh janji-janji Tuhan sudah disediakan bagi setiap kita. Dan seluruh tuntutan hukum Taurat sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Dan itu diberikan bagi kita. Firman-Nya katakan, Dia datang ke dalam dunia menjadi miskin, supaya dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Tuhan mau saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang-orang kaya. Orang yang berdampak, orang yang bercahaya. Orang menjadi berkat bagi dunia yang gelap. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana supaya kita menanti-nantikan Tuhan? Tetap terfokus. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 katakan gini. Bagaimana kita menjalani kehidupan? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Wow. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Tetap tertuju pada Yesus. Fokus pada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang memimpin kita kepada iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dalam teks New King James Version dikatakan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yesuslah pencipta iman bagi kita, bukan usaha kita untuk memiliki iman. Dan Yesuslah yang menyempurnakan iman kita sampai akhir. Dalam Filipi 1 ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yesus itulah iman kita. Bukan kita yang berusaha menciptakan iman dengan pengetahuan kita, dengan pengetahuan teologi kita untuk menciptakan iman. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Usaha kita nggak bisa memiliki iman. Kita hanya selama kita fokus pada Yesus dan kita percaya Dia, itulah iman.
Itulah iman. Waktu kita terima Yesus, maka Yesuslah yang memberikan iman itu kepada kita. Dia menciptakan iman dalam kita dan menyempurnakan iman kita sendiri. Itu sebabnya saudaraku, ingat waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tapi menurut kamu, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dalam Matius 16 ayat 15 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, dia katakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan engkau yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Untuk mengucapkan perkataan yang benar, iman, ucapan iman yang diucapkan oleh Petrus, itu bukan dari perkataan pengetahuan Petrus. Tetapi Yesus katakan, itu melainkan dari Bapa-Ku yang di sorga meletakkan ucapan itu. Itu sebabnya saudaraku di 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun termasuk saudara dan saya tidak dapat menyebut Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada dalam kita, puji Tuhan, haleluya. Maka dengan iman, dengan yakin kita bisa menyebut Yesus adalah Tuhanku, satu-satunya dan juru selamatku, nggak ada yang lain. Mari kita fokus pada Kristus, satu-satunya Tuhan kita. Nah, saudaraku, kita tidak mampu menjaga iman. Iman kita tuh fluktuatif, sebagaimana nilai tukar dolar dan rupiah, ya kan? Naik turun, harga emas pun turun. Naik turun seperti itu. Iman kita pun seperti itu. Tapi nggak ada masalah selama kita fokus pada Yesus. Kita nggak mampu menjaga iman kita. Tetapi iman yang Yesus berikan kepada kita itulah sebenarnya menjaga kita. Mungkin Bapak Ibu boleh mungkin baru dengar quotes seperti ini. Iman dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itulah yang menjaga kita. Selama kita fokus kepada Yesus Kristus. Selama kita fokus pada Yesus Kristus, iman dan janji keselamatan yang diberikan itu yang menjaga kita itu sendiri. Amin. Bukan kita yang menjaga diri kita untuk sampai untuk selamat, bukan. Di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 dikatakan sana, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya tetap kerjakan keselamatan yang sudah engkau miliki, kan keselamatanmu. Keselamatan kita tetap kerjakan. Artinya kita sudah memiliki keselamatan. Kerjakan apa? Kerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk selamat, tapi mengerjakan perbuatan baik karena kita adalah orang-orang yang benar, orang yang baik. Tetap kerjakan perbuatan baik supaya dunia bisa melihat Kristus lewat kehidupan kita, perbuatan baik kita. Di Filipi pasal 2 ayat 10, sebab kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin, saudara. Jadi iman dan keselamatan yang anugerahkan itulah yang menjaga kita. Selama kita fokus pada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Jadi kita bergantung pada Kristus. Saudara ingat ada kisah di Markus 9 ayat 23. 9 ayat 23, Markus 9 23 di sana dikatakan apa? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadaku. Arahnya seperti itu. Lalu selanjutnya apa? Segera ayah anak itu berteriak. Dia katakan apa? Aku percaya. Wow, hebat ya. Dia bilang, aku percaya. Tapi nggak sampai di situ. Ya apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wow. Sebenarnya kehadiran ayah itu menggambarkan setiap kita. Kita dikatakan orang Kristen, orang percaya, rajin ke gereja, baca Alkitab. Tapi sebenarnya
kita orang yang percaya yang tidak percaya. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Kita butuh Kristus, kita butuh firman Kristus. Dan terima kasih buat ibadah-ibadah seperti ini. Untuk kembali mengarahkan kita fokus pada Tuhan. Fokus pada janji Tuhan, firman Tuhan. Fokus pada Kristus. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan rancangkan. Sehingga apa? Tuhan hidup dalam kita. Dan Tuhan mengerjakan rancangannya di dalam kita. Dan lewat kita. Rancangannya dikerjakan lewat kita. Sehingga tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saudara, Bapak Ibu ingat? Markus 16 ayat 18 sampai 20. Dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan mengusir setan-setan demi nama. Ia akan mengumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ia mengadakan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kenapa? Karena kita fokus pada Kristus, percaya pada Kristus, sepakat dengan firman Kristus. Dan firman itu sendiri yang bekerja. Ayat terakhir. Yesaya 55 ayat 11. Dikatakan apa? Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali sia-sia. Tetapi firman itu mengerjakan apa yang kusuruhkan kepadanya dan berhasil apa yang firman itu kerjakan. Jadi firman itu yang mengerjakan di dalam kita. Bukan kita yang mengerjakan. Kita manusia insani tidak dapat mengerjakan hal-hal yang ilahi. Firman itu firman ilahi yang bekerja di dalam kita, yang mengerjakannya lewat kita. Sehingga tanda-tanda ajaib yang menyertai kita. Luar biasa dahsyat. Sebagaimana Kristus di 1 Yohanes 4 ayat 17b, sebagaimana Kristus saat ini, so as he is, sebagaimana Kristus saat ini, seperti itulah kita di dalam dunia ini. As he is, sama seperti Yesus saat ini menggunakan present, he is, so are we in this world. Seperti itulah kita selama kita di dalam dunia ini. Sebagaimana Kristus saat ini, kita tahu Yesus ada di sorga, penuh kehormatan, kemuliaan, dahsyat. Firman Tuhan katakan, seperti itulah kita selama kita di dunia ini. Selama kita fokus pada Kristus, seperti Yesus yang saat ini di sorga. Kita mengerjakan tanda-tanda ajaib. Wow, udah banyak banget janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 12, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang aku kerjakan, kata Tuhan. Dahsyat. Amin, saudaraku. Tuhan mencintai kita dan menerima kita apa adanya tanpa syarat apapun. Dan Tuhan pun tidak mau kita membuat syarat tertentu terhadap diri kita sendiri. Karena seringkali syarat-syarat yang kita buat itu yang seringkali memisahkan kita dari kasih-Nya yang tanpa syarat kepada kita. Mari kita fokus pada Kristus, sang kasih itu sendiri. Sebab dikatakan apa? God is love. Allah adalah kasih. Artinya Allah bukan memiliki kasih, tapi Allah itulah kasih itu sendiri. Dia mengerjakannya dalam kita, dia mengasihi kita apa adanya, dan tidak akan membiarkan kita hidup apa adanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Mulutku terbatas, perkataanku terbatas, tetapi firman yang disampaikan sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Firman itu yang mengerjakannya dan berhasil apa yang dikerjakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Haleluya. Amin. Saya kembali. Luar biasa hambanya, Bapak Pendeta Roy Solisa ya. Terima kasih Pak. Kita dalam setiap kehidupan orang percaya ya, fokusnya kita kemana nih? Yes. Ya, fokusnya ke sulitan atau fokus kepada Tuhan? Yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi harus positif ya, jangan negatif thinking dalam hidup ya. Amin. Itu yang sebagai orang percaya yang harus kita pegang, sebagai iman kita percaya tetap hanya kepada Yesus. Amin. Ya, kan ada sebuah lagu yang mengatakan janji-Mu
hari-hari dan yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Cintamu seperti sungai Sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Jadi kasih Tuhan itu sepanjang hidup kita loh. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan di mana Engkau? Engkau kenapa meninggalkan aku? Wah, itu berarti nggak pernah baca firman ya. Di firman Tuhan lebih katakan kan, tidak sekalipun aku meninggalkan Engkau. Nah, Yes. ya. Amin. Harus kita ingat itu firman ya. Bahkan di 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Oh, haleluya. Itu loh. Amen. Luar biasa itu janji Tuhan. Sampai merinding. Ya. Saya ngomong itu merinding ya. Karena kasih Tuhan itu sepanjang hidup kita. Ya. Dan Amin. gimana sekarang kita membalas kasih Tuhan? Itu kita harus tetap iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap taat pada firman. Fokus Ya. pada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Yes. Buat hidup saya, ya seperti Bapak Roy Solisa ya, kan saya rasa nggak ada yang terpikir, kok saya bisa jadi hamba Tuhan ya, kok saya bisa dipakai Tuhan ya, pasti kan kita akan bertanya seperti itu. Nah itu adalah kasih karunia anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Harus juga kita lakukan dalam kehidupan orang percaya. Amin, ya. Yes. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk dalam rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Nah, ini kan sebuah lagu. Kita harus praktekkan itu. Jadi hidup kita ini harus kita persembahkan yang terbaik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yes. Dan saya percaya kalau kitanya hidupnya berkenan, pasti berkatnya akan mengejar kita. Amin. Ya, berkat yang berkelimpahan. Berulang-ulang saya kasih tahu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu kata firman loh. Ya, jadi kita harus tahu dan percaya penuh. Ya, serahkan deh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya penuh juga kepada Tuhan. Dan dia pasti akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 ya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya penuh, dan dia pasti akan bertindak, menolong kita, memberkati kita, menyertai dan melindungi setiap kehidupan kita. Amin. Ayo kita hidup jadi berkat buat Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan, ya. Melayani lebih sungguh, ya. Karena kita ini Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini kan buatan Allah, yang mana ada di dalam Kristus Yesus, yang mana sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Yes, amin. Kita harus tetap ada di dalam Dia. Amin. Lakukan itu ya. Dan saya percaya hambanya Bapak Roy Solisa pasti akan diberkati terus ya. Dipakai Tuhan. Setia taat ya. Melakukannya lebih sungguh lagi di dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Roy Solisa bersama istri dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Oh ya, besok ini ibadah untuk besok. Ya, kita akan dilayani oleh Bapak Felix ya. Felix Hartanto ya. Nah, ini juga temanya luar biasa nih. Ibadah yang sejati ya. Ini yang seperti apa? Hari ini kan kita fokus kepada Tuhan, dan besok ibadah yang sejati ini yang seperti apa? Kita pasti akan diberkati. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, silakan sebuah pujian untuk doa syafaat. Atau langsung doa syafaat aja, Bu Adeline. Iya, Pak Pendeta Koming. Nah, silakan.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur betapa baik dan dahsyatnya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, firman yang boleh menguatkan iman kami, firman yang boleh mengajarkan kami, firman yang benar-benar boleh menegur hati kami Tuhan. Itu boleh kami dengarkan pada sore hari ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami tidak seperti tadi kami datang. Kami akan beroleh sukacita, damai sejahtera-Mu Bapa. Bahkan kami memperoleh iman yang besar bahwa bersama Yesus kami cakap melakukan banyak perkara Tuhan. Tuhan terima kasih, ajar kami terus untuk kami tetap fokus hanya kepada kasih Tuhan. Biar itu terus kami bawa kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani Tuhan, berikan terus kasih-Mu yang luar biasa buat kami Bapa. Melalui hari lepas hari Tuhan, tanpa kasih Tuhan kami tidak mampu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur untuk setiap ibadah-ibadah Zoom yang boleh kami ikuti Tuhan, karena kami percaya Tuhan firman-Mu memperbaharui hati, pikiran, roh, tubuh dan jiwa kami sehari demi kesehari Bapak. Kami percaya Tuhan melalui hari-hari yang semakin jahat, tetapi ketika kami bawa hati kami, bawa hidup kami, bawa jiwa kami ke dalam tangan kasih Tuhan, Engkau Yesus yang akan menjaga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur kami dapat lalui hari ini dari pagi, siang sampai sore hari ini, dan kami percaya sampai malam hari nanti Tuhan tetap pegang tangan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Roy Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu ini Bapak melewati banyak berkat, banyak sukacita yang Tuhan Yesus limpahkan buat hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, 20 tahun yang lalu tubuh hamba-Mu dipasang pen Tuhan. Mustahil bagi orang ketika pen itu dipasang, dia akan susah untuk bergerak dan beraktivitas. Tapi kami punya Allah yang dahsyat, kami pula punya Allah yang luar biasa, yang tidak bisa kami pikirkan dengan akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Roy boleh beraktivitas dengan penyertaan yang daripada-Mu Bapak. Engkau pulihkan terus keadaan tubuhnya Bapak. Kejadian 20 tahun yang lalu Engkau pulihkan itu Bapak, sehingga semakin hari Pak Roy boleh sempurna Bapak, tubuh jasmani terlebih rohaninya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau terlebih besar dari apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terus berkati keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Roy bersama dengan keluarganya Tuhan, keluar masuknya dalam rumah mereka. Tuhan Yesus ada di sana untuk menolongnya Bapak. Terima kasih Bapak, memberkati juga setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Bapak Gembala kami, Pak Pendeta Komingguan, Pak Pendeta Hendra Winata, Tuhan memberkati kami Bapak. Terus pakai kedua gembala kami ini yang Tuhan sudah percayakan untuk memberkati domba-domba-Mu yang sudah Tuhan tentukan di dalam Zoom ini Bapak. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan kedua gembala kami ini Bapak, di usia mereka yang tidak muda lagi Tuhan. Terus pakai mereka boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terus pakai mereka boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, terang-Mu yang ajaib Bapak, firman yang terbuka Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan Yesus ada di sana yang akan menjadi patokan kehidupan mereka, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak-Mu Tuhan, Bapak Untung, Bapak Sumarmo, Johannes Sumarmo, Ibu Lydia Tuhan, Bapak Paul, Ibu Mika Tuhan, Engkau memberkati juga Ibu Madam Christine Kelvin yang ada di Prancis, Engkau juga berkati Ibu Grace, Engkau berkati Ibu Heti Simanjuntak yang ada di Italia Tuhan, Engkau memberkati Bapak Anfal yang ada di Bali, Engkau memberkati Tuhan Bapak Anton Johannes yang ada di NTT, Engkau memberkati Bapak Leman Handoko, Engkau berkati Bapak Sutarjo Jaya Tuhan, Bapak Brahmana Sembiring yang ada di Bogor, juga Engkau memberkati Bapak Pendeta Deriksen yang ada di Siantar, Bapak Doni Mernat yang ada di Tangerang Tuhan, Ibu Biona yang ada di Ciawi, Pak Joni Tuhan yang ada di Jakarta, dan hamba-Mu Adeline yang ada di Cibinong. Tuhan Engkau memberkati, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah penuh buat anak-anak Tuhan yang taat dan setia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa Tuhan
Kami doa buat bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami percaya, kami sungguh bersyukur kami ada di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan adakan kami di Indonesia ini untuk kami menjadi pendoa-pendoa syafaat buat bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia kami di mana Engkau pilihkan Presiden Bapak Jokowi bersama dengan wakilnya boleh memimpin bangsa ini. Tuhan Engkau memberkati Bapak. Kalau kemarin KTT 20 boleh dilakukan di Bali dan sungguh luar biasa Tuhan singkapkan banyak mujizat boleh terjadi di bangsa ini Bapak. Engkau pakai Pak Presiden Jokowi Tuhan untuk menjadi pendamai antar dunia Tuhan. Peperangan yang boleh terjadi di negara luar sana Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau mau pakai Bapak Jokowi ini Bapak. Engkau pakai Indonesia Tuhan untuk mendamaikan banyak negara di luar sana Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ketika anak-anak Tuhan berdoa, ketika anak-anak Tuhan mengangkat tangan kepadamu, maka Yesus akan turun tangan memberkati anak-anakmu, memberkati Indonesia. Shalom buat Indonesia kami berikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati Pak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya, menterinya, kabinetnya Tuhan, MPR, DPR-nya Tuhan, bahkan semua ABRI, polisi yang ikut terjun mengamankan Indonesia ini. Engkau memberkati Bapak. Semakin hari Tuhan berkati Indonesia, semakin dipulihkan semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap gerejamu yang boleh berdiri di Indonesia. Sungguh kami bersyukur kiranya semakin hari Tuhan memberkati gerejamu Bapak. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk setiap gerejamu Bapak. Terima kasih Bapak. Orang-orang yang sakit Tuhan Engkau memberkati. Engkau mau tolong mereka. Engkau mau selamatkan mereka Tuhan Yesus. Engkau hanya sejauh doa kami. Kami percaya Tuhan ketika orang-orang yang sakit berdoa berseru kepadamu, maka Engkau tabib yang ajaib yang akan memberkati mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, selamatkan mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk mereka yang dalam kesusahan, anak-anak yang yatim piatu, janda duda, mereka yang tinggal di kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir kereta api. Tuhan Engkau tolong mereka. Engkau akan memakai siapapun Tuhan untuk memberkati mereka Bapak. Karena kami percaya Yesus datang buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan family ministry ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jum-jum yang boleh ada Tuhan di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, kami percaya Engkau berkati, Engkau urapi ibadah-ibadah jum yang boleh berlangsung Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Kami mohon ampun atas dosa kesalahan, pelanggaran Tuhan yang kami lakukan Bapak. Kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami mau bawa bersama dengan doa Bapak kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita. Orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.